Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Isradi, NIM 1904010119 dari kelas EKIS 6C. Jadi di sini video kali ini saya akan membahas tentang laporan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas pada PT Andira Dinamika Multifinance Tbk. Baik, di sini kita bisa lihat profil perusahaannya. Jadi PT Andira Dinamika Multifinance Tbk berdiri pada 13 November 1990. Perusahaan ini pertama melantai di bursa saham pada 31 Maret 2004. PT Andira Dinamika Multifinance Tbk memiliki visi menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. PT Andira Dinamika Multifinance Tbk bergerak pada sektor keuangan. Kegiatan utamanya meliputi pembiayaan konsumen. Selanjutnya di sini kita bisa lihat data analisnya pada PT Andira Dinamika Multifinance Tbk tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang pertama itu bisa lihat tabel yang pertama, rasio yang menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap nasabah yang memiliki simpanan giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan tabel pertama, quick ratio dari PT Andira Dinamika Multifinance Tbk mengalami kenaikan dari sebesar 46% dari tahun 2019 sebesar 26%. Selanjutnya tabel yang kedua itu banking ratio. Di sini kita bisa lihat data analisnya. Berdasarkan data banking ratio dari PT Andira Dinamika Multifinance Tbk mengalami kenaikan dari sebesar 256% dari tahun 2019 sebesar 255%. Rasio banking sebesar 256% dan 255% menunjukkan jumlah dana yang telah disalurkan ke nasabah sebesar 2,56 kali pada tahun 2019 dan 2,55 kali pada tahun 2020. Ketiga itu bisa kita lihat data yang ketiga itu saturation. Berdasarkan datanya, PT Andira Dinamika Multifinance mengalami penurunan dari sebesar 104% pada tahun 2019 ke sebesar 66% pada tahun 202%. Tabel yang keempat itu deposit ratio. Bisa kita lihat di situ data analisisnya. Berdasarkan datanya itu Dinamika Multifinance Tbk mengalami penurunan dari sebesar 152% pada tahun 2019 ke sebesar 137% pada tahun 2020. Standar ratio yang ditetapkan oleh BI untuk LDR adalah maksimum 110%. Selanjutnya itu kita bisa lihat rasio solvabilitas. Yang pertama tabelnya kita bisa lihat data analisisnya itu PT Andira Dinamika Multifinance Tbk mengalami penurunan dari sebesar 77% pada tahun 2019 ke sebesar 73% pada tahun 2020. Yang kedua itu kita bisa lihat data analisisnya itu PT Andira Dinamika Multifinance Tbk mengalami penurunan dari sebesar 335% menunjukkan perusahaan dibiayai oleh modal sebesar 3,35 kali pada tahun 2019 dan 2,69 kali pada tahun 2020 dari total ekuitas. Selanjutnya itu kita bisa lihat di sini rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu tahun 2019 ada current ratio aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100% sama dengan 30 juta 292.290 dibagi 1.510.716.000.
dikali 100% sama dengan 20 juta 0,3175.000. Quit ratio aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100% sama dengan 1 juta 110 juta 385,770 dikurang 32 juta 790,521.000 dibagi 47 juta 827.000 dikali 100% sama dengan 0,2865.000. 3 itu ada cash ration, kas dibagi utang lancar dikali 100% sama dengan 13.585,236 dibagi 47 juta 427.000 dikali 100% sama dengan 0,2865.000. Tahun 2020 di sini ada quit ratio aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100% sama dengan 23 juta 81.272 dibagi 1.556.345.000 dikali 100.000 persen sama dengan 14.830.043. Di sini ada quit ratio aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100 aktiva lancar kurang persediaan dibagi utang lancar kali 100% sama dengan 77.977.126 dikurang 35.302.728 dibagi 38.312.500 dikali 100%. Yang ketiga itu quit ratio kas dibagi utang lancar dikali 100% sama dengan 1.141.822 dibagi 38.338.312.500 dikali 100% sama dengan 0,28.882. Selanjutnya itu ada rasio solvabilitas. Yang pertama itu debit ratio tahun 2019 total utang dibagi total aset dikali 100% sama dengan 47.404.827 dibagi 110.385.770 dikali 100% sama dengan 0,4.294. Yang kedua itu debit quit ratio tahun 2019 total jumlah utang dibagi ekuitas atau modal kali 100% 27 juta 0,58.058.000 dibagi 8 juta 038 di 795.000 dikali 100% sama dengan 3.346.079.000. Tahun 2020 total utang dibagi total aset dikali 100% 28 juta sama dengan 28 juta 38 juta 312.500 dibagi 72 juta 977 126 dikali 100% sama dengan 0,4913 tahun 2020 total jumlah utang dibagi ekuitas atau modal kali 100% sama dengan 21 juta 305.238 dibagi 7.925.275 dikali 100% sama dengan 2.682.8826. Baik, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.